Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih musibah. Kali ini kita akan masuk pada kaidah yang keempat. Sebagaimana yang kita bahas, kaidah yang pertama, bahwasanya kita meyakini segala sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaidah kedua, kita mempersiapkan diri dalam menerima sunnatullah yang terjadi di dalam kehidupan. Yang ketiga, kita juga telah membahas untuk menyikapi secara cerdas dan bijak terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, terutama yang terkait dengan musibah. Dan yang keempat adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Mengambil hikmah ini tidak akan mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sangka itu dibentuk dengan keimanan kepada takdir Allah. Yang kedua, dengan kesiapan diri menerima sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, dengan keimanan yang kokoh sehingga cerdas dan bijak, barulah setelah dapat menerima musibah dengan cerdas dan bijak, selanjutnya bisa mengambil hikmah. Apa hikmah di balik ujian atau musibah yang Allah turunkan ini? Ini tidak akan terjadi ujuk-ujuk langsung bisa baik sangka saja mengambil hikmah, tidak. Kadang-kadang ada orang yang tertutup dari hikmah itu. Dia hanya melihat apa yang tersurat tanpa mengetahui apa yang tersirat. Dia melihat kepada zahir yang tampak oleh mata, tapi dia tidak bisa mengambil makna ada apa di balik peristiwa. Cukup banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW jelaskan tentang hakikat dari setiap musibah itu. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khati'atan." Tidaklah seorang muslim tertusuk duri saja, atau yang lebih daripada itu, kecuali dengan tusukan duri itu, dengan apa rasa sakit yang dia rasakan itu, dengan sebab itu Allah naikkan dia satu derajat kebaikan, dan Allah hilangkan dengan sebab rasa sakit itu kesalahan-kesalahan. Satu kesalahan yang Allah hapuskan. Kalau orang yang beriman sadar satu kesalahan, satu dosa menyebabkan dia terbakar di api neraka, mendapatkan amarah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia masuk ke dalam neraka, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna adna azaban yaumal qiyamati yanta'idu bina'laihi
yaghli dimaghuhu an hararatin alaihi. Sesungguhnya azab yang paling rendah yang Allah siapkan buat penghuni neraka, tidak ada yang lebih rendah daripada itu adalah diperintahkan memakai sendal yang terbuat dari api. Begitu dipakai sendal tersebut langsung meleleh otak yang ada di kepala. Kenapa itu dia dapatkan? Disebabkan dosa yang dia perbuat. Maka bagaimana, apakah dia mau agar dihilangkan dosa-dosa itu sehingga potensi dia diazab itu menjadi semakin kecil? Tentu dia mau. Bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya dengan diberikan kepada dia ujian berupa rasa sakit, diberikan penyakit. Kalau begitu, Allah berikan kepada dia penyakit agar melepaskan dari sakit yang sebenarnya. Kalau bisa melihat dengan kacamata ini, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna azmal jaza ma azmal bala. Semakin berat ujian yang dia rasakan, semakin besar pula pahala yang dia raih. Semakin banyak pula dosa yang dia akan dihapuskan dari dirinya. Masya Allah. Maka layaklah kita memuji Allah dalam segala kondisi. Dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin famasiwa illa atallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpakan satu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Masya Allah. Diberikan rasa sakit, maka gugurlah dosa-dosa itu. Jadi jangan katakan, ya Allah, kenapa kau buat aku begini, kenapa sakit tak kunjung sembuh. Masalahnya bukan pada sakit itu, karena itu adalah proses Allah ingin membersihkan dari seorang hamba dari dosa-dosa. Tapi ketika si hamba tidak menyadari kasih sayang Allah, bentuk sayang Allah di balik apa yang dia rasakan yang dianggap penderitaan, itu salah satu bentuk lain dari kasih sayang Allah. Dia tidak bisa melihat itu, maka dia akan berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa terjadi? Karena basirah, mata hatinya tertutup oleh nafsunya, keimanannya sangat lemah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, letih, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan. Jadi di satu sisi secara kemanusiaan kita sangat tidak enak merasakan letih, tidak enak merasakan sakit, tidak enak merasakan susah, tidak enak merasakan sedih, tidak enak merasakan gangguan, tidak enak merasa gundah gulana, tidak enak merasakan sakit. Tetapi di sisi lain, dari sisi kehambaan, kita bersyukur kepada Allah karena dengan sebab itu Allah menghilangkan sebagian kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan kalau kita beriman, berapa banyak dosa yang gugur disebabkan ketakutan kita. Takut kepada corona, gundah gulana akan virus yang mewabah ini, itu adalah fitrah. Jangan katakan tauhid kamu nggak bagus karena lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Ini orang nggak ngerti mana yang dia wilayah akidah, mana yang wilayah sisi kemanusiaan berupa fitrah. Secara fitrah, secara kondisi kemanusiaan kita takut kepada penyakit. Rasa takut itu menjadikan kita banyak berdoa dan merindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah dan tidak bertentangan.
Tapi kalau rasa takut itu menjadikan menabrak rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu kemudian membuat dia mengurangi hak manusia, menzalimi manusia, menimbun barang, kemudian menjadikan dia menghalalkan segala macam cara. Akhirnya orang banyak terzalimi. Itu baru ketakutannya kepada corona mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Karena ketakutan itu menjadikan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu harus dibedakan. Jangan dibenturkan antara sama corona kok takut. Itu fitrah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima menerima wahyu, bukankah dia takut kepada Jibril alaihissalam? Nah, rasa takut ini Allah titipkan karena ada manfaat. Maka ketakutan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, dengan tauhid, maka itu tidak ada masalah. Bahkan ketakutan itu menjadikan dia gundah gulana, maka dinilai Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyebabkan berguguran dosa-dosanya. Jadi ketika kita sedih, ketika kita was-was, kita takut, dan itu kemudian kita bersabar, maka itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini yang saya katakan, di satu sisi sebagai manusia kita merasakan letih dan tidak enak, tapi satu sisi secara kehambaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bisa menikmati itu tadi, dan kemudian kita tidak stres, tidak depresi. Kenapa? Karena kita dapat menjadikan sesuatu yang tidak enak ini sebagai sebuah pegas untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, innar rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilah. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yablughuha bi'amalin, tetapi yang seyogyanya dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilihat dari amalnya tak pantas dia duduk di situ. Tidak pantas dia di posisi itu karena amalnya enggak mencukupi. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Tetapi karena Allah sayang kepada dirinya, ingin agar dia bisa duduk dan menempati posisi yang Allah siapkan yang tinggi tersebut, tapi karena amalnya enggak cukup, maka Allah ganti dengan apa? Allah memberikan kepada cobaan yang tidak disukainya. Diberikan berbagai macam cobaan. Nah, dengan berbagai macam ujian cobaan yang buruk ini, hatta yuballighahu iyyaha, kemudian barulah ketika dia sabar dengan berbagai macam ujian itu, gugur dosa-dosanya, baru layak dia ditempatkan di posisi yang mulia tersebut. Jadi ini yang harus kita juga berbaik sangka kepada Allah. Ketika dapat musibah, mudah-mudahan menggugurkan dosa kita, mudah-mudahan mengurangi kesalahan kita. Kita ditegur Allah, kita ingin dibersihkan Allah. Dan kemudian apa? Allah ingin menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi. Tengok amal biasa-biasa saja, salat biasa-biasa saja, ibadah biasa-biasa saja. Tapi kenapa Allah berikan musibah ini? Mudah-mudahan menggugurkan dosa, sehingga Allah ingin letakkan kita pada posisi yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, bagi orang yang dapat musibah, bagi orang yang dia dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi yang gundah gulana, dia akan tetap terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Dia akan terus dengan kesabarannya, dan itulah yang mampu untuk menaikkan dia kepada sisi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hikmah-hikmah. Maka bagi seorang hamba yang penuh dengan keimanan menyikapi ini, dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ketika dia diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh,
diberikan berbagai macam permasalahan di dalam hidupnya, diberikan dia kegalauan, kegundah gulanan dan lain sebagainya, maka ketika merasakan itu, jadikanlah itu untuk kemudian semakin merengek dan mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan itu semua menjadi sebab berkurangnya dosa, sebab berkurangnya kesalahan, dan sebab bagi Allah ingin meletakkan kita pada posisi yang tinggi. Kembali tergantung bagaimana sikap kita di dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup kita. In ahsantum li anfusikum, jika engkau berbuat baik, kebaikan itu kepada diri kalian sendiri. Kesabaranmu untuk dirimu, ketidaksabaranmu juga akan kembali kepada dirimu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, disebabkan kita tadi telah beriman kepada takdir, telah mempersiapkan diri kita menghadapi sunatullah, menerima sunatullah. Yang ketiga, kita bisa bersikap bijak dan cerdas dalam menyikapi hidup. Insya Allah akan terbuka hikmah, semakin menambahkan kualitas iman kita kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.